Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk duduk di sini dalam rangka tanasuh, saling menasihati antara kita semua, karena itu adalah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang paling sempurna, kenikmatan yang paling tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua kecintaan kita kepada agama ini. Itu nikmat. Itu harta yang tak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun yang ada di alam semesta ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, beliau SAW mengatakan, raka'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, itu ternyata lebih baik, nilainya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harta seluruh alam semesta. Cuma 2 rakaat. Belum lagi kata para ulama 5 waktu yang wajib ini. Ini menunjukkan apa? Dan kita alhamdulillah Allah berikan taufik sehingga kita dapat mengerjakan itu semua. Ini berupa karunia yang sangat besar yang tidak semua manusia dan jin mendapatkan apa yang kita dapatkan untuk saat ini. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salah satu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dari sejuta, semiliar, dari hitungan-hitungan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak bisa menghitung berapa jumlah mereka. Kita salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai syariat Islam ini, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah manusia yang terbaik, satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, yaitu kita semua termasuk insyaallah taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari salah satu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi bersama beliau, surganya Firdaus, surganya para nabi dan para rasul. Tidak mungkin umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surga Firdaus tersebut, surga yang tertinggi tersebut, surganya para nabi dan para rasul, kecuali umat ini. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala langsung saja karena waktunya sangat singkat, sangat sempit. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan jikalau memang tidak mencukupi waktunya, kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi bersesi lah gitu ya. Yang pertama, ya judulnya tadi apa? Siapa mukmin yang sejati itu. Sebelum saya paparkan sebuah dalil ataupun ayat ataupun hadis Nabi SAW tentang kaitannya dengan judul ini, siapakah mukmin yang sejati itu? Kalau kita balik itu kan kaitannya dengan status seseorang yang sukses di akhirat tuh dan di dunia. Secara otomatis ketika seorang sukses di akhirat, pasti dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia. Siapakah orang mukmin sejati? Sejati itu. Itu pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Kalau kita balik judul ini, siapakah seorang yang sukses di dunia? Siapakah mereka yang bahagia dengan mendapatkan banyak kenikmatan di dunia? Maka jawabannya kita sepakat adalah orang-orang yang mendapatkan harta melimpah ruah, sampai-sampai harta bendanya bisa diwariskan sampai ke 7 turunan mungkin ya, saking banyaknya. Ya, kita pasti akan mengetahui bagaimana dia bisa mencapai derajat tersebut, kedudukan tersebut, kekayaan tersebut, seperti ini dan seperti itu. Mungkin dia memiliki banyak bisnis, memiliki banyak jaringan kolega, sehingga dia memiliki banyak keuntungan di dunia. Itulah orang-orang yang sukses berhasil di dunia. Nah, tetapi itu hanya terkungkung kepada kesuksesan. Kita pastikan ketika dia meninggal dunia, dan itu pasti
baik yang meyakini dan tidak yang meyakini bahwasanya kematian itu ada atau tidaknya, pasti dia akan mendapati kematian itu. Pertanyaannya, apakah dia seperti apa yang dia dapatkan di dunia ataukah sebaliknya? Kan gitu. Dia sukses, dia kaya raya, dia berhasil, semuanya bisa dia beli, bahkan pulau-pulau di alam semesta ini mungkin dia kuasai dan dia beli, saking kayanya kan gitu. Dan pertanyaannya, apakah seperti itu pula kondisi dia, keadaan dia, kesuksesan dia setelah dia menghadapi sakaratul maut, tatkala dia mendapati apa? Malaikat maut yang mencabut ruhnya. Maka jawabannya apa? Belum tentu. Banyak syaratnya. Kan gitu. Itu kaitannya dengan apa? Kesuksesan, keberhasilan, puncak dari popularitas seorang yang berhasil di dunia. Nah, ketika seorang muslim, laki-laki atau perempuan, mukmin atau laki-laki atau perempuan, betul-betul diyakini dia betul-betul seorang muslim yang sejati atau mukmin yang sejati, mukminah yang sejati, maka dia akan mendapatkan kesuksesan dararain, yaitu kesuksesan apa? Dua alam semesta atau dua alam, di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Dan itulah yang kita idam-idamkan, itulah yang kita cita-citakan. Bukan hanya kesuksesan hanya di dunia saja, tetapi sampai di akhirat kelak, sampai kehidupan setelah kematian. Dan kita sepakati bahwasanya alam di dunia ini terbatas masanya, waktunya. Waktu kita hidup di dunia apa? Singkat, terbatas. Ada masanya, ada fasenya, ada pembatasnya. Batas kita hidup di dunia ini. Dan itu lebih pendek umurnya kalau kita mau bandingkan kehidupan seseorang setelah kematian. Betul atau tidak? Ketika saya tanya apakah manakah masa yang lebih panjang ketika seorang hidup di dunia ataukah ketika dia hidup setelah kematiannya, maka jawabannya kita sepakat justru yang lebih panjang dan tidak ada batasan lagi, tidak ada kematian setelah kematian, yaitu ketika seorang mendapati alam akhirat, mendapati alam barzakh. Kita punya nenek moyang yang mungkin 10 keturunan di atas atau 20 keturunan ke atas, kalau dihitung-hitung semenjak dia meninggal saat ini kita hitung mungkin sudah ribuan abad. Betul atau tidak? Mereka hidup sekarang di situ, di alam yang sempit. Kalau kita lihat secara logika sempit, itulah alam mereka yang mereka hidup di sana dalam waktu yang sangat panjang. Maka seorang mukmin yang cerdas, seorang mukminah yang cerdas memilih dunianya yang hidupnya lebih singkat atau memilih kehidupan setelah kematian yang umur panjang yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan berapa lamakah dia di sana. Kira-kira orang yang cerdas pilih yang mana? Pilih hidup yang pendek atau pilih hidup yang tidak ada batasannya, panjang, tidak ada batasannya? Pilih mana kira-kira? Untuk membekali dirinya untuk mendapatkan keberhasilan di dunia yang singkat waktunya, ataukah membekali dirinya untuk mendapatkan keberhasilan kehidupan setelah kematian? Pilih yang mana kira-kira? Pasti memilih kehidupan setelah kematian. Tetapi kalau kita lihat secara realnya di lapangan, itu hanya sekedar di lisan saja. Betul atau tidak? Keyakinan hanya sekedar keyakinan. Keyakinan hanya sekedar keyakinan. Perkataan lisan hanya sekedar perkataan lisan, tetapi tidak sampai ke dalam hati. Maksudnya tidak diaplikasikan dengan real amaliyah dia yang menunjukkan bahwasanya dia akan memilih hidup yang lebih panjang setelah kematiannya. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 158 di akhir, di lembar yang terakhir surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ta'tiya ba'du ayati rabbika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika." Wahai Muhammad, apakah mereka itu senantiasa selalu menunggu-nunggu? Siapa mereka ini maksudnya? Orang-orang Quraisy, karena ayat ini turun sebelum Nabi SAW hijrah. Surat Al-An'am mulai dari ayat pertama sampai 176 keseluruhannya diturunkan langsung oleh Allah SWT secara utuh di Mekah sebelum hijrah Nabi SAW. Sehingga kaitannya dengan apa? Orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad SAW, apakah mereka senantiasa menunggu dan menunggu, menanti dan menanti akan tiba masanya apa yang mereka dustakan, apa yang mereka kufuri itu ternyata benar?
apa? Keimanan. Sehingga kita harus tahu dulu sebelum kita kupas hakikat dari judul yang kita ingin paparkan, siapakah mukmin sejati itu, kita harus tahu iman itu apa namanya. Apa konsekuensi dari keimanan? Atau apakah nilai-nilai keimanan itu sendiri? Salah satunya adalah surat Al-An'am 158 yang ingin saya sampaikan di sini. Kecuali mereka akan mendapati ta'tiyahumul malaikatu. Kecuali mereka akan mendapati apa? Kedatangan malaikat. Kedatangan apa? Malaikat. Maksudnya apa? Mereka saat itu mendustakan Nabi Muhammad SAW, tidak menerima dakwah Nabi SAW, tidak menerima nilai-nilai syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menolaknya, menganggap Rasulullah SAW gila, majnun, sahir, orang yang suka ngelantur dan seterusnya, pemecah umat pada saat itu, dituduh macam-macam. Mereka mengira perkataan-perkataan dakwah yang didakwahkan oleh Nabi SAW adalah dusta bohong. Pernyataan itu, argumen itu, keyakinan itu akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapati kesalahan dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi SAW. Ta'tiyahumul malaikatu, tak saat malaikat itu menjumpai mereka, saat mereka mendapati malaikat. Pertama kali yang mereka akan rasakan dan mereka sadar bahwasanya mereka telah akan menyesali apa yang mereka lakukan dulu ketika mendustakan agama Nabi SAW, tatkala malaikat tiba di hadapan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, au ya'ti rabbuka, atau kedatangan Tuhanmu, au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha wa lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah Subhanahu wa taala katakan, hari itu, hari apa? Hari kematian, ketika mereka melihat malaikat betul-betul ada di ubun-ubun mereka yang sebelumnya mendustakan apa? Syariat Nabi Muhammad SAW, tidak beriman, tidak memegang erat nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat keimanan seseorang tatkala malaikat telah hadir di hadapannya. Saya ulang lagi, kata Allah SWT, tidak bermanfaat keimanan seseorang tatkala malaikat telah hadir. Malaikat siapa ini? Maut di hadapannya. Dia merasakan perpisahannya dengan dunia. Dia melihat malaikat maut tiba untuk menjemput ruhnya, memisahkan dari badannya. Pada saat itu semua manusia akan beriman, tanpa terkecuali. Yang pelaku maksiat, orang-orang yang tidak mengimani syariat Nabi SAW, para munafik dan semuanya, tidak ada yang tidak beriman. Semuanya akan beriman. Beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jelas di hadapan. Betul atau tidak? Jelas. Kenapa? Mereka yang turun, mereka melihat. Tetapi pertanyaannya, keimanan pada saat itu apakah bermanfaat atau tidak? Allah sendiri yang bilang, la yanfa, tidak bermanfaat keimanan seorang terhadap jiwanya. Kenapa? Lam takun amanat min qablu, karena sebelumnya belum beriman. Karena berimannya ketika masa keimanan. Iman itu secara bahasa artinya apa? Keyakinan. Saya yakin ada namanya Masjid Babu Salam karena sudah terlihat, kan gitu. Ketika saya cuma diceritakan doang, saya belum pernah ke sini, maka itu hanya informasi yang masih belum saya yakini kebenarannya. Bisa jadi yang mengabarkan tentang keberadaan Masjid Babu Salam ini tidak bisa dikatakan orang yang jujur, bisa jadi berbohong dan seterusnya, kan gitu. Tapi ketika saya sudah lihat masuk di sini, oh ternyata ini loh Masjid Babu Salam. Nah, jadi itu masa keimanan. Kenapa dikatakan masa keimanan? Karena telah jelas. Keyakinan telah datang disebabkan panca indera telah melihat semuanya, sehingga pada saat itulah disebut dengan masa keimanan. Tapi pertanyaannya, apakah bermanfaat? Ternyata tidak. Kenapa? Lam takun amanat min qablu, gara-gara sebelumnya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua alasannya kenapa kok gak bermanfaat? Yang tadi yang pertama apa? Tidak beriman sebelumnya, imannya setelah kematian.
tidak bermanfaat jelas gara-gara sebelumnya tidak beriman. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, au kasabat fi imaniha khaira. Atau dia ini dulu sebelum mati, masih hidup dulu di dunia, tidak mengusahakan usaha amaliyah membekali dirinya untuk menghadapi hidup ini atau kehidupan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul intadiru wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada kafir Quraisy, katakan kepada mereka, intadiru, tunggu masa itu." Masa apa? Ta'tiyahumul malaikah. Tunggu masa itu. Masa ketika malaikat hadir untuk mencabut apa? Ruh mereka. Sudah terjadikah janji Allah ini? Telah terjadi. Sudah 1400 tahun yang lalu mereka mendapati apa yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, semua orang-orang yang mengkufuri syariat Nabi SAW telah mendapati apa yang telah Allah janjikan kepada mereka dalam ayat ini. Intadiru, tunggu masa itu. Inna muntadirun, sesungguhnya kami, kata Rasulullah SAW, kami juga menunggu masanya. Pada saat itulah terlihat siapakah yang selamat, siapakah yang tidak selamat. Pertanyaannya buat kita semua, dalam artian ayat ini seakan-akan memberikan pilihan kepada kita semua. Mau beriman sebelum itu, sebelum kedatangan malaikat, ataukah beriman setelah kedatangan malaikat? Yang jelas apa? Jawabannya sebelum. Dan tidak ada ruginya sama sekali, justru malah beruntung. Justru rugilah mereka yang tidak beriman tentang kehidupan setelah kematian. Inilah modal yang pertama yang harus kita perhatikan bersama. Nah, pertanyaannya lagi, turunan dari ayat ini, bagaimana caranya beriman? Kan gitu, gak sembarangan beriman kan? Yang penting yakin, tidak bisa seperti itu. Ada koridornya, ada aturan mainnya. Bagaimana seorang itu dikatakan mukmin itulah judul kita yang kita angkat. Kan tadi kita sudah pilih kan? Minta beriman sebelum itu, sebelum kematian. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya beriman? Kan gitu tuh. Maka jawaban singkat dari saya, bagaimana? Yaitu belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Itulah satu-satunya cara, tidak ada lagi cara selain itu untuk mendapatkan keberhasilan tatkala malaikat tiba menjemput masing-masing ruh kita. Itu yang akan kita sampaikan ke depannya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah adzan kan? Gimana? Ditutup sekarang atau adzan dulu atau gimana? Oh, sudah sholat tamu lagi? Oh ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Marilah bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian Allah SWT, kita melanjutkan lagi pembahasan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kaitannya dengan nilai-nilai keimanan yang seharusnya kita miliki bersama. Terkhusus kaitannya dengan asal, dasar keimanan seseorang itu, di mana dia harus meyakini kalau kehidupan setelah kematian itu betul-betul ada dan ya, itulah salah satu sifat yang paling dasar, sifat yang paling utama tentang tingginya kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua itu hudal lil muttaqin, ya kan? Petunjuk, Al-Qur'an itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Asas seorang mukmin dikatakan mukmin, dia yakin, betul-betul yakin tentang sesuatu yang gaib. Apa gaib itu? Yang saat ini belum bisa kita rasakan, yang saat ini belum kita bisa lihat, belum kita bisa mengalami alam tersebut secara langsung. Hanya kita mendapatkan kabar dari manusia yang paling jujur di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya. Surat Al-An'am ayat 158 mengajarkan kepada kita semua tentang asas dari nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang melandasi kita akan meraih kesuksesan dari seorang mukmin yang sejati, mukminah yang sejati, sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan setelah kematian kita kelak. Kemudian saya nukilkan lagi beberapa ayat di dalam Al-Quran, masih kaitannya dengan surat Al-An'am. Karena surat Al-An'am ini kalau kita baca dari ayat pertama sampai akhir, sangat tegas Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan tentang pentingnya untuk meyakini, beriman dalam artian di sini terhadap kehidupan setelah kematian, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Masih surat Al-An'am tadi kan 158 tuh. Sekarang surat Al-An'am ayat 27, 28, 29, 30. Saya bacakan langsung singkat saja. Allah Subhanahu wa taala katakan walau tara yang 27. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Jadi saya bacakan di salat Isya tadi di rakaat keberapa kira-kira? Walau tara idh wuqifu ala an-nari faqalu ya laitana. Rakaat kedua betul ya. Rakaat kedua. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apabila seandainya engkau melihat dan menyaksikan kondisi orang-orang yang telah melihat neraka yang akan mereka rasakan, mereka akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Jikalau engkau melihat, wahai Muhammad, keadaan dan kondisi mereka pada saat itu, faqalu, pasti mereka akan berkata, ya laitana, celakalah kami, sungguh celakalah kami. Apa maksudnya kalimat ini diucapkan oleh mereka? Karena mereka tidak mengimani apa yang mereka lihat pada saat itu langsung di hadapan mereka. Kalau betul-betul neraka jahanam itu betul-betul ada dan nyata, yang dulu mereka ingkari, mereka yakin dengan mereka imani. Ketika sudah di hadapan baru iman kan gitu. Nah ini yang gak bermanfaat masalahnya. Lah kita umat Nabi SAW harus mengimani ini, ya. Apalagi yang menyampaikan ayat ini, dan ini ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, menyampaikan dari itu semua adalah Nabi Muhammad SAW, manusia yang jujur, tak mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam berbohong. Wahai Muhammad, jikalau engkau menyaksikan kondisi seseorang atau mereka yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam, pasti mereka akan berkata apa? Celakalah kami. Apa permohonan mereka ketika mereka telah menyesali apa yang dulu mereka lakukan, mendustakan apa yang mereka saat ini lihat, yaitu neraka jahanam? Apa yang mereka katakan? Nuraddu, ya Allah Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia kedua kalinya, minta dibalikkan lagi. Nuraddu. Mereka sudah beriman sehingga mereka tahu keimanan pada saat itu tidak bermanfaat. Karena surat Al-An'am yang 158 tadi minta apa? Nuraddu, kembalikanlah kami ke dunia kami kembali. Wala nukadziba bi ayati rabbina, pasti kami janji deh ya Allah kayak gitu ya, pasti kami tidak akan mungkin mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa nakunanna, pasti benar-benar kalimatnya seperti itu. Ada kalimat benar-benar pasti ya Rob ya, kami akan menjadi orang-orang yang beriman, lagi-lagi beriman. Jadi yang menyebabkan kegagalan seseorang mendapati kehidupan setelah kematiannya adalah apa barometernya? Keimanan. Apakah dia yakin seyakin-yakinnya tentang kehidupan itu? Kalau yakin, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan baginya setelah kematiannya. Kalau tidak, siap-siap diadab. Sehingga mereka, ya Rob, janji deh gitu ya. Kalau saya bahasakan seperti itu, pasti kami benar-benar beriman. Ini apa? Bujuk rayu istilahnya. Bujuk rayu para calon penghuni neraka jahanam. Karena mereka sudah lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya di ayat yang ke-28. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Telah nampaklah akibat ya. Telah nampaklah kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampaklah jelas-jelas akibat yang dulu mereka lakukan di dunia. Apa? Azab. Akibat yang dulu mereka lakukan. Apa? Kekufuran, ketidakyakinan mereka terhadap alam itu. Nampak kemaksiatan yang dulu mereka lakukan. Akhirnya apa jawaban Allah SWT terhadap permintaan mereka? Walau ruddu la'adu. Gak ada yang buka Al-Quran, biar lebih mantap kalau kita sampaikan plus menyimak langsung di Al-Quran. Nanti dikiranya saya bohong nanti. Ketika buka Al-Quran kan lebih mantap. Ah beneran nih, gak bohong-bohongan. Jadi yang mengatakan bukan saya ya, Tuhan kita Allah SWT. Walau ruddu, yang ke-28 surat Al-An'am 28. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Jikalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, jikalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, wahai Muhammad,
La adu, pasti mereka ngulangi lagi. Ngulangi lagi. Ibarat kata maling gitu ya. Tangkep, digebukin, ampun, swear lah, janji gak lagi lah gitu ya. Ya sudah, sana pergi. Ngulangi lagi besok. Kayak gitulah. Tapi kita nggak tahu kalau dia mau ngulangi lagi. Janjinya apa? Nggak mau ngulangi lagi, tobat kan gitu ya. Ternyata ngulangi lagi. Karena kita nggak tahu kalau apa yang akan terjadi setelah itu. Allah nggak bisa dikibuli. Allah nggak bisa dibohongi. Wahai Muhammad, kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti balik lagi. Nah, ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengambil kesimpulan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Satu, Allah Maha mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Itu wajar ya, kita pun tahu sesuatu yang telah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Ilmu Allah meliputi apa? Sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Ini lumrah. Kalau akan, mungkin khusus Allah saja yang ngerti. Akan, karena akan, belum terjadi. Kita nggak tahu setelah ini apa yang akan terjadi di dalam rumah kita, setelah kita pulang rumah, ngapain kita nggak tahu. Kita hanya tahu yang telah dan sedang. Apalagi yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu alam semesta nggak kehitung jumlahnya, betul tidak? Semua titik yang ada di alam semesta ini Allah tahu apa yang terjadi. Mereka ngapain dicatat semuanya. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan tidak mungkin terjadi. Saya ulang lagi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi tetapi tidak akan mungkin terjadi. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Ya ini dalilnya surat Al-An'am ayat 28. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, ketika mereka mohon, ya Allah minta balikin ke dunia, biar kami nanti beriman lagi, janji deh. Jangan sampai kami diadab, balikan lagi kami ke dunia, nanti kami perbaiki yang dulu kami lakukan kesalahan-kesalahan. Tapi Allah nggak bisa dikabulin. Allah SWT luas ilmunya, sehingga Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan tidak mungkin terjadi. Apa maksudnya? Allah balikkan lagi nggak? Enggak, mustahil. Sudah mati ya mati. Tidak ada ceritanya rekarnasi ya. Balik lagi, ngulangi kehidupan lembar yang kedua di dunia. Tidak ada. Mati ya sudah selesai. Tidak ada jalan lagi kembali ke dunia. Jadi mati suri tidak ada. Mati suri tidak ada, mati hanya sekedar itu, mungkin belum mati dia. Mungkin kata dokter sudah mati, tapi Allah belum mencabut ruhnya. Wa innahum lakadzibun. Mereka sungguh telah berbohong. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Tafsir Qur'anil Azim beliau menyatakan motivasi mereka untuk dikembalikan ke dunia bukan karena nyesel. Saya ulang lagi kata beliau, motivasi alasan mereka untuk ingin dibalikin lagi ke dunia yang kedua kalinya bukan karena nyesel, bukan karena ingin memperbaiki diri mereka, bukan karena meratapi nasib mereka yang dulu tidak beriman, sehingga kalau dibalikan kemudian beriman. Tidak. Dan Allah telah bantah itu. Apa kata beliau? Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Motivasi mereka, alasan mereka minta seperti itu untuk dibalikan ke dunia karena takut disiksa. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 103 Allah Subhanahu wa taala katakan di situ tentang keadaan orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Ketika orang-orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wajah-wajah mereka disambar oleh api neraka jahanam sehingga wajah-wajah mereka hancur. Wajah-wajah apa? Mereka hancur. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW menyatakan, ini Al-Imam Ibnu Katsir yang menukil hadis ini. Ayat surat Al-Mu'minun tadi 104 ya. Syukran. Ya, 104. Mereka, kata Rasulullah SAW, belum dimasukkan ke dalam neraka jahanam, masih digiring, masih digiring. Masih di luar, belum masuk. Kata Rasulullah SAW, setelah itu api neraka jahanam menyambar mereka padahal mereka belum masuk, sehingga dari ujung rambut sampai ke tumit, kata Nabi SAW, hancur, hilang, kebakar habis. Kemudian mereka di-upgrade lagi, muncul lagi dan disiksa.
Ini belum masuk. Coba, belum masuk. Masih di luar. Si api neraka jahanam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala talfah. Talfah itu artinya menyambar, dikejar. Api itu mengejar. Coba bayangkan, ada api di dunia ini malah mengejar korbannya, ya di situ aja kebakar, baru dilempar kebakar. Tapi api neraka jahanam itu ngejar. Coba, ngeri nggak? Belum masuk langsung dikejar, langsung habis itu orang. Jadi alasan mereka takut. Bukan karena pengen beriman dan menyesali kenapa nggak beriman dulu. Enggak, karena ngeri. Jadi tidak ada niat baik sedikit pun di dalam hati mereka. Sehingga Allah tidak menzalimi mereka. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Bukan karena pengen beriman. Kalaulah mereka benar-benar jujur, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuni mereka. Tetapi mereka tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak bisa dibohongi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-29, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka berkata, kehidupan kami ini cuma dunia doang. Enggak ada kehidupan setelah kematian. Ya di dunia saja, kata mereka. Yang janji pengen balik lagi, tobat. Dan mereka mengatakan pasti kami tidak akan dibangkitkan lagi. Dan mati sudah mati. Setelahnya yang ke-30, walau tara idzu qifu ala rabbihim, ketika mereka melihat di hadapan Tuhan mereka ingin disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disidang nih di persidangan agung Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, qala alaysa hadza bil haqq? Wahai hambaku sekalian, apakah pertemuan ini betul nyata? Asli? Atau cuman bayang-bayang saja nggak nyata? Gitu. Allah tanya kayak gitu kepada mereka. Apakah pertemuan ini loh, bener nggak? Nyata nggak? Apa jawaban mereka? Qalu, yang tadi minta dibalikin, qalu bala wa rabbina. Tentu wahai Tuhan kami, pertemuan ini benar. Qalu bala wa rabbina. Dia ngomong rabbina. Dulu nggak rabbina sebelum mati. Paham? Jadi sebelum meninggal dunia, masih di dunia, mereka tidak menganggap Allah itu Tuhan mereka. Setelah itu baru mereka beriman dengan menyatakan qalu bala wa rabbina. Iya, Rob kami. Tapi pernyataan itu hanya sekedar pernyataan, tidak bermanfaat sedikit pun. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah adab yang dulu kalian kufuri, yang kalian dustakan, dan iman bertentangan dengan kekufuran. Jadi ketika seorang beriman tentang alam tersebut, Allah jauhkan. Ketika seorang beriman sebelum kematiannya bahwasanya ada, betul-betul ada neraka jahanam, Allah jauhkan dia nanti. Ketika seorang mengkufuri, tidak meyakini neraka jahanam yang akan ada dan hadir di hadapannya pada saat dia meninggal dunia atau mati pada hari kiamat, dia kufuri, justru dia akan merasakannya. Allah memberikan taufik pada kita. Kalau hidup setelah kematian itu sesuatu yang nyata, jelas. Gak mungkin orang sudah mati, hilang, tutup langsung gak ada hidupan lagi, gak mungkin. Sekarang nyata, ini kan sekarang kita ini nyata kan ya? Sekarang kita kan nyata kan? Kenikmatan dunia nyata, betul atau tidak? Adab di dunia nyata, betul atau tidak? Nyata atau tidak? Atau bohong-bohongan? Nikmat dunia dan adab dunia nyata, kita ini ada sekarang nyata. Mustahil kalau mati seseorang kemudian tidak ada apa-apa, itu mustahil. Betul atau tidak? Mustahil. Justru lebih panjang pertanggungjawabannya. Saja, semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji lebih dalam lagi ajaran baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada dari bapak-bapak dan ibu sekalian ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, apa saja, tidak salah. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am 158. Surat Al-An'am lagi 27, 28, 29, 30. 30, 31 dan 32. Kalau kita mau lanjutkan lagi masih panjang. Surat Al-Mu'minun juga, Bu. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 105. Al-Mu'minun 199 sampai 105.
Lagi? Cukup? Alhamdulillah. Saja tetap semangat ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lakukan saat ini, walaupun untuk saat ini, detik ini tidak langsung turun kebaikan itu, pahala itu, kenikmatan itu, tetapi yang akan kita rasakan dampak positif apa yang kita lakukan mulai dari ba'da maghrib sampai sekarang ini, insyaallah ta'ala pasti akan kita rasakan ketika kita telah menutup mata, ketika kita telah melihat apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala apa? Malaikat maut telah menjemput ajal kita. Itulah masa di mana kita akan merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan saat ini. Buahnya pada saat itu. Itulah ujiannya. Berbeda dengan mereka yang motivasinya dunia dan dunia, mereka mengira kenikmatan itu hanya di depan saja, dan mereka mengingkari kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang mereka lihat setelah dunia ini. Ini saja. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.